Terima kasih para observer Terima kasih para observer masing-masing kelompok. Jadi sedikit saja penjelasan terkait pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi kita rancang untuk keberpihakan pada murid. Untuk itu kita perlu mengetahui kebutuhan belajar murid ya, kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid kita cukupi dengan 3 aspek. Yang pertama kesiapannya, minat, dan profil murid, profil belajar. Kesiapan, minat, dan profil belajar. Untuk kesiapannya kita sudah melakukan asesmen diagnostik, mungkin asesmen kognitif, non kognitif. Minatnya kita sudah dari hasil asesmen non kognitif, kita ketahui minatnya mereka apa saja. Tadi Bu Wahyu mungkin sudah melalui tahapan itu, ada yang kesenian, ada yang olahraga, ada yang bahasa ya kan. Selanjutnya profil. Profil ini ada banyak preferensi Bapak Ibu. Jadi profil belajar itu banyak preferensi. Bukan hanya gaya belajar visual, auditory, kinestetik, bukan hanya itu, tapi ada banyak. Yang pertama preferensi lingkungan. Murid yang tinggal di atas pegunungan sama yang tinggal di pantai, preferensi belajarnya berbeda. Murid yang tinggal di daerah perkotaan yang bising atau desa yang sunyi, itu cara belajarnya juga berbeda. Itu preferensi lingkungan. Atau daerah yang dingin sama daerah yang panas, daerah perkebunan sama daerah gurun. Nah itu preferensi lingkungan. Ada juga preferensi budaya. Ya, murid yang biasanya bolosan, ya itu kan ada jadi budaya mereka ya, malas. Sama murid yang di lingkungannya yang aktif, rajin. Ada juga murid yang di lingkungan itu suaranya keras-keras. Ada juga murid yang di lingkungan suaranya lemah lembut. Habis tertimpuk kepalanya, dasar kurang ajar. Malah jadi ngambek ya. Contoh ya. Diinjak kakinya, ada yang di suaranya keras. Tidur dulu. Padahal dia sopan maksudnya. Maksudnya sopan, nggak maksudnya menginginkan, tidak. Tapi itu preferensi budayanya. Selain itu juga ada namanya preferensi gaya belajar, yaitu tadi auditory, visual, dan kinestetik. Ada juga dengan preferensi kecerdasan. Dia ada visual auditory, kinestetik visual, dan sebagainya. Ada juga yang terlalu aktif, ada yang pendiam, dan banyak lagi preferensi profil belajar siswa. Nah, yang paling sering digunakan oleh guru-guru apa? VAK, visual, auditory, dan kinestetik. Salah enggak masalah. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhan belajar mereka dengan 3 aspek tadi, kesiapan, minat, dengan profil belajarnya, kita rancang perangkat pembelajaran diferensiasi. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid supaya bisa merancang RPP diferensiasi, bukan untuk melabeli murid, bukan untuk mengkotak-kotakkan murid. Setelah diketahui kebutuhan belajarnya, wah ini murid yang sukanya gambar, nanti kalau belajar murid suruh gambar saya gabungin jadi 1. Ini murid yang sukanya bolos, karena dia pakai preferensi budaya mungkin ya, saya gabungin jadi 1. Bukan ya. Jadi untuk mengetahui kebutuhan belajar murid itu bukan untuk melabeli murid. Di pendidikan guru penggerak terlarang untuk melabeli murid.
Gaya belajar, oke, ada yang auditory, kinestetik, sama visual setelah kita melakukan angket. Bapak Ibu bayang nggak? Mereka yang hasil angketnya kinestetik ternyata pas di kelas banyak dengerin aja. Ada nggak yang seperti itu? Ada ya kan? Dari hasil angketnya dia auditory tapi pas belajarnya ribut sendiri kesana kesini. Ada ya kan? Karena apa? Gaya belajar itu sepersekian detik berubah, bisa berubah. Tergantung siapa coba? Tergantung dirinya dan gurunya saat itu. Kalau gurunya saat itu adalah guru olahraga, materinya belajar renang. Sekarang bayangkan murid yang auditory. Bagaimana berenangnya dengan cara mendengar? Ayo. Gak kebayangkan? Anak-anak, tolong dengarkan materi Bapak cara berenang. Gak disuruh praktek. Karena bukan murid kinestetik. Nah itu tadi ya Bapak Ibu, itu gambaran kecil, masih banyak contoh lain. Jadi untuk mengetahui kebutuhan belajar dengan 3 aspek tersebut bukan untuk ini ya, miskonsepsi dari pembelajaran diferensiasi, bukan untuk mengkotak-kotakan murid. Ya, bukan untuk mengelompokkan murid menjadi level murid suka mana, murid suka bukan, tapi untuk membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi. Murid saya sukanya mana, murid saya sukanya olahraga, murid saya sukanya mancing misalnya. Saya sangkutin dikit-dikit materi dengan yang mereka suka. Semuanya ada. Ya. Jadi diferensiasi singkatnya begini Bapak Ibu. Kita menyamakan murid dengan cara yang berbeda. Kalau kontennya kita bedakan dengan video, tulisan, poster, mind map, ya kan? Muridnya yang menerima berbeda juga. Guru menyampaikan semuanya ke murid dengan semua konten yang ada, murid menerimanya beda. Murid ada yang nyambungnya kalau dikasih video, pas dikasih tulisan enggak. Dikasih video nggak nyambung, dikasih poster nyambung. Dikasih poster atau video nggak nyambung, dikasih tulisan baru nyambung. Nah karena saat itu diferensiasi kontennya ada 3. Bandingannya kalau Bapak Ibu buka LMS, eksplorasi konsep, ya biasanya itu yang nomor-nomor awal, nomor 1 pembukaan, nomor 2 materi, nomor 3 materi, nomor 4 materi. Bisa Bapak Ibu lihat buka lagi di LMS-nya setelah ini dan sekarang. Kita nggak belajar. Nomor 2 itu ada tulisan panjang, tulisannya panjang. Nomor 3 ada video. Bapak Ibu diteni lah, diteni apa bahasa Indonesia? Perhatikan lah, isinya sama itu. Antara tulisannya nomor 2 dengan video nomor 3, isinya sama itu. Itulah namanya diferensiasi konten. Isinya sama, diserahkan dengan berbeda konten. Bukan diferensiasi konten. Oh ini anak suka mancing, dikasih konten tentang mancing. Ini suka tinju, dikasih konten tentang tinju. Ini suka menyelam, dikasih konten tentang menyelam. Bukan seperti itu makna diferensiasi. Boleh dikasih konten yang berbeda. Anak saya suka tinju, mancing sama nyelam. Dibuat materi setelah di angket kebutuhan belajarnya ya. Dapat beberapa minat. Yang paling banyak 3 minat itu. Guru tersebut membuat materi tentang 3 itu nggak apa-apa, tapi 3-tiganya dikasih ke murid. 3-tiganya dikasih ke murid. Silakan di situ ada 3 materi, anak-anak mau ambil yang mana boleh. Nah itu juga boleh. Bandingan yang kalau di LMS Bapak Ibu saat pas kemarin itu ada yang jadi guru SD, ada yang jadi guru SMP, ada yang jadi guru SMA. Ya dah, guru SD sama guru SD ya kan jadinya kan? Guru SMP sama guru SMP, guru SMA sama guru SMA. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya guru SD mendengar penjelasan guru SMP, guru SMP mendengar guru SMA, guru SMA mendengar guru SD dan SMP. Segitu ya, apa tuh? Ada menjadi kesatuan. Sama juga minat tadi ada di materinya ada 3, setiap murid dapat materi 3. Silahkan membahas itu. Selanjutnya pas presentasi, murid yang suka mancing jelasin tentang mancingnya semuanya benar. Ya, jadi menyamakan murid dengan cara yang berbeda itu juga boleh. Ya.
kalau memang mau dibuat berbeda. Jadi sekali lagi diingat, untuk memetakan kebutuhan belajar murid agar kita bisa membuat rencana pembelajaran diferensiasi, bukan untuk mengkotak-kotakan murid. Itu singkat dari kebutuhan belajar murid.